dibutuhkan sebuah media. Pertama, setelah selesai dibacakan, dipukullah beduk. Nah, suara beduk itu kan menggema. Ya. Lebih luas, sekitar radius ya 2 kilo, 1 kilo itu masih terdengar ya suara beduk gitu ya. Nah, kemudian disusul dengan suara meriam. Iya. Beduknya suaranya duk 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 duk, meriamnya der der der. Oke, mungkin mungkin pada tahun pertama orang masih bingung itu apa begitu ya. Ada suara beduk disambung suara meriam. Der 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 der. Oke, masyarakat masih bertanya-tanya. Kemudian suhub tadi itu diedarkan ya, diedarkan ke beberapa wilayah. Akhirnya itu kan mentradisi ya. Tahun ini mungkin masih bertanya-tanya, tahun awal itu. Dan tahun berikutnya diadakan lagi. Di musyawarah lagi, dibacakan lagi. Ada duk kemudian dan der ada lagi. Duk dan der. Oke, mungkin tahun kedua belum ya, belum muncul ya. Pada akhirnya pada tahun-tahun berikutnya itu mereka menunggu bunyi beduk dan bunyi der. Niteni ya, itulah orangnya niteni. Ilmu titen ya, ilmu titennya orang Jawa pada akhirnya dalam proses itu nanti bernama dukderan. Dan bulu ini terbalik, bulu terbalik. Nanti pada makna akhirnya adalah setelah nafsu manusia yang mau menguasai kita itu harus dinaiki ya, dinaiki, diarah. Itu maksudnya adalah nafsu itu harus dikendalikan. Jadi ada yang naiki, ada yang ngedrive di situ gitu ya. Siapa ya? Diri kita, hati kita, hati yang bersih, orang yang puasa itu yang nanti akan mengendalikan nafsu itu. Nah, setelah dinaiki, diarak itu bulunya terbalik gitu ya. Artinya adalah setelah nafsu itu kita kendalikan, kita kuasai, maka segala perbuatan-perbuatan yang buruk itu berbalik menjadi perbuatan yang baik. Siapa yang suka mencela akhirnya jadi suka mendoakan. Siapa yang mengambil, dia lebih banyak memberi misalnya. Yang suka berbicara kasar, dia lebih banyak berzikir. Dan sebagainya. Jadi intinya semua perbuatan yang buruk-buruk berbalik. Bulu yang terbalik tadi, perbuatan yang buruk-buruk yang tidak terhitung seperti jumlahnya bulu, akhirnya terbalik karena kita bisa mengendalikan nafsu tadi. Tentunya melalui puasa dan ibadah-ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat santri mengabdi? Senang sekali hari ini sahabat santri mengabdi kembali menjumpai teman-teman semua gitu ya. Dan hari ini perdana saya berada di sini. Senang sekali saya Septul Andari bisa ikut bergabung di akun YouTube-nya sahabat santri mengaji dan mengabdi, sahabat santri mengabdi ya. Mohon maaf karena ini baru pertama jadi masih agak salah-salah, juga nggak masalah, dimaklumi gitu ya. Nah, hari ini memang spesial sekali karena ini menjelang bulan Ramadan gitu ya. Jadi ada tema-tema yang kalau orang Semarang ini kayaknya wajib tahu lah ya kalau orang Semarang. Karena kalau nggak tahu soal ini kayaknya perlu dipertanyakan kesemarangan ya.
Jadi kita akan membahas tentang Dugderan ya, Dugderan, kemudian adanya warak ngendok sebagai simbol Dugderan di Kota Semarang. Dan tentu saja kita nggak akan sendiri ya, saya nggak akan menjelaskan sendiri karena itu memang bukan wilayah saya untuk menjelaskan. Sudah bersama saya seorang praktisi pendidikan seni dari Sekolah Nasima Semarang, ada Bapak Supramono atau Pak Pram saya panggilnya. Pak Pram, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Pram? Alhamdulillah baik. Saya Septi loh Pak, bukan Hesti loh Pak. Oh. Oke, Pak Pram terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang dengan sahabat santri mengabdi malam hari ini. Insya Allah semampu saya Mbak Septi. Septi ya? Iya betul pasti, sekali. Nggak apa-apa Pak, karena memang masih perdana kita ya. Jadi sangat dimaklumi. Ustadz Amin di belakang sana juga sepertinya sangat memaklumi. Oke, Pak Pram, ini kita langsung aja nih ngomongin tentang Dugderan gitu. Kalau orang Semarang ini kan udah sangat familiar lah ya yang namanya Dugderan, karena setiap menjelang Ramadan seperti sekarang ini kita tinggal beberapa hari aja mau masuk Ramadan kan gitu. Dugderan itu sangat khas tradisi yang setiap tahun itu selalu digelar di Kota Semarang. Nah ini Pak Pram ini salah satunya adalah yang pernah meneliti gitu ya, meneliti tentang makna warak ngendok gitu ya dalam tradisi Dugderan gitu. Jadi bolehlah diceritakan dulu biar sahabat santri mengabdi ini juga tahu sebenarnya Dugderan itu tradisi yang seperti apa sih, kemudian kenapa muncul tradisi Dugderan ini? Oke, terima kasih Mbak Septi. Saya mau cerita dulu kenapa saya meneliti ini. Kebetulan sebagai mahasiswa S2 waktu itu berkewajiban untuk menulis tesis ya. Ini baru tingkat tesis nggih, para pemirsa. Jadi kalau nanti ada penelitian lanjutan untuk jadi disertasi dan sebagainya, silahkan untuk dikembangkan menjadi lebih tajam dan mendalam begitu betul. Ya. Jadi saya batasi dulu, seandainya nanti paparan saya masih terbatas sebuah tesis, berarti nanti ada peluang bagi para pemirsa untuk mengembangkannya lebih mendalam. Dugderan ini menjadi salah satu tradisi budaya yang menarik di Kota Semarang. Bahkan usianya sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya. Tepatnya dari tahun berapa itu Pak Pram kira-kira? Tercatat di abad ke itu sudah mulai sejak tahun 1882. Oke, jadi di masa pemerintahan Kota Semarang di bawah kepemimpinan Bupati Raden Mas Tumenggung Purbaningrat. Jadi sudah cukup lama sekali 1800-an ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh masih dilestarikan dan tentunya dengan penyesuaian, modifikasi kekinian yang kami atau kita nilai itu masih dalam koridor tradisi yang turun temurun. Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi, tapi nilai-nilai intinya saya sangat appreciate kepada warga Kota Semarang dan termasuk pemerintah kota yang menyelenggarakan itu masih menjaga nilai-nilai yang ada. Jadi kalau kita lihat sejarahnya memang seperti itu ya, sudah ratusan tahun sejak 1882. Kemudian kenapa tradisi Dugderan ini itu ada, muncul gitu ya. Ini di dalam tesis saya itu ada berbagai tinjauan ya. Yang pertama tinjauan budaya. Kita sebagai warga Semarang, sebagai bagian dari bangsa Nusantara itu memang sudah menjadi ciri khasnya memiliki budaya yang adiluhung, sangat beragam, sangat kaya, kemudian makna nilai-nilainya itu sedemikian beragamnya pula. Sehingga tidak asing kalau warga Kota Semarang pun juga memiliki Dugderan. Nah, kenapa Dugderan ada? Ini adalah salah satu hasil dari akulturasi budaya yang ada di Kota Semarang, di mana Kota Semarang ini seperti Bhinneka Tunggal Ika. Ada masyarakat asli Jawa, ada pendatang dari Melayu, ada pendatang dari Bugis.
komplit lah ya, ya di Semarang. Ada pendatang dari orang-orang Koja, orang Arab, Tionghoa juga Tionghoa ya. Kemudian ada penjajah Belanda dan sebagainya itu ada di kota Semarang. Nah, sebenarnya ada sebuah potensi yang bagus ya. Tetapi waktu itu kita masih dalam penjajahan Belanda, di mana Belanda itu menerapkan strategi divide et impera ya. Pecah belah. Iya, pecah belah. Jadi untuk mengawasi pergerakan penduduk kota Semarang itu tata kota Semarang waktu itu dipisah-pisah ya. Di blok-blok gitu ya. Di blok-blok setiap suku, setiap etnis gitu ya. Ada orang Cina di kampung Pecinaan, orang Koja di kampung Pekojan, orang Melayu di kampung Melayu, orang Bugis di Bugisan dan sebagainya, yang itu bagi penjajah Belanda itu memudahkan untuk memantau pergerakan setiap etnik itu. Tetapi secara kemasyarakatan dipandang oleh Bupati Semarang waktu itu tadi, Bupati Purbanerat ini tidak menguntungkan. Sebagai sebuah tatanan masyarakat tentunya harus ada interaksi sosial, ada akulturasi budaya sehingga istilahnya kemasyarakatan itu berjalan dengan ini kayak masih terpisah sendiri-sendiri gitu ya, membawa budayanya sendiri-sendiri lah gitu ya. Nah, kemudian digagaslah sebuah tradisi yang pada akhirnya nanti dinamakan Dugderan. Waktu itu pun juga belum disebut sebagai Dugderan. Jadi itu mulai kapan ya disebut sebagai Dugderan? Nah, ini belum ada penelitiannya ya? Belum ada penelitiannya karena kita biasa ya orang Nusantara itu kan tradisi lisan ya, tradisi tutur. Jadi manuskrip tertulisnya Dugderan itu muncul pada tahun berapa tuh belum tapi ketika kalau tradisinya itu tanda-tandanya sudah bisa diamati ya tadi sejak 1882 tepatnya di bulan Sya'ban waktu itu menjelang Ramadan. Kemudian secara sosial akhirnya Bupati Semarang perlu mempersatukan ini. Ya, sesuatu yang terpisah-pisah yang tidak menguntungkan ini harus dijadikan satu. Kemudian digagaslah sebuah tradisi yang bisa mempertemukan mereka menyatukan semua. Ini semua. Kebetulan Bupati Semarang, Raden Purbaningrat ini kan seorang Muslim ya, dan kebetulan juga Muslim moderat karena melihat leluhur-leluhurnya itu terutama yang pertama adalah Sunan Pandanaran I ya, itu adalah murid dari Sunan Kalijogo, sehingga Islam yang moderat, Islam yang sinkretis yang menghargai seni budaya masyarakat setempat. Kemudian karena potensi budayanya ada bermacam-macam, kemudian secara sosial politik itu harus disatukan agar terjadi keakraban silaturahmi antar etnis. Kemudian karena ini orang Muslim, maka dia carilah momen yang tepat untuk mempertemukan mereka, maka dipilihlah bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Itu yang kemudian memang sebenarnya awalnya adalah untuk mengumpulkan masyarakat di Kota Semarang yang tadi di blok-blok itu ya, dan secara tinjauan budaya, secara tinjauan sosial politik, dan kemudian juga tinjauan secara religi itu diambilnya di sebelum Ramadan gitu. Kemudian kalau coba kita rinci tradisinya ya, urut-urutannya. Ini juga cukup menarik ya, nanti bisa menjadi teladan dan bisa diteruskan sampai sekarang. Jadi Bupati Semarang menggagas bahwa perlu adanya penetapan awal Ramadan. Jadi selain adanya tadi ya pemisahan-pemisahan secara sosial, secara budaya, di kalangan umat Muslim sendiri itu juga
waktu itu sudah terjadi perbedaan-perbedaan dalam awal Ramadan awal gitu Ramadan. ya, Itu sebenarnya sudah sebuah keniscayaan ya. Sudah dari dulu ya sebenarnya. Sudah, gitu ya. Sudah biasa di masyarakat kita dan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Betul. Dan momen itu diambil oleh Bupati Semarang dengan cara mengumpulkan ulama-ulama di kota Semarang pada waktu itu. Dan ini masih sebuah tesis ya. Pada waktu itu pesantren yang cukup besar pada tahun 1882 itu adalah pesantren darat ya. Jadi salah satu ulama yang paling karismatik dan dihormati waktu itu adalah Kiai Soleh Darat. Di mana pesantren darat itu berdiri tahun 1871. Ini secara logika keberadaan pesantren darat Kiai Soleh Darat ini begitu dihormati oleh Bupati Semarang. Ini menjadi sebuah awal yang baik menyatunya ulama dan umaro. Jadi umaro dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu tentunya memerlukan nasihat-nasihat dari para ulama. Nah, momen Dugderan yang pertama ini belum bernama Dugderan ya. Tradisi ini entah apa dulu namanya entah waktu itu belum ditentukan namanya ya. Diundanglah para ulama untuk melakukan semacam musyawarah dengan menggunakan dasar ilmu masing-masing tentang penghitungan awal Ramadan. Akhirnya ditetapkanlah yang nanti pada akhirnya sekarang itu dikenal sebagai suhuf ya. Apa namanya itu, surat keputusan ya, suhuf halaqah ya, surat keputusan musyawarah bersama itu disusunlah dalam sebuah teks. Nah, teks itu karena sudah ditetapkan oleh para ulama, diputuskan oleh para ulama, maka untuk mengumumkannya ke masyarakat itu diserahkan kepada umaro, kepada bupati. Ini yang sampai sekarang itu masih terjadi ya. Jadi prosesinya juga sama ya, seperti itu. Jadi musyawarah itu dilakukan oleh ulama, urusan agama itu diserahkan pada ulama, tapi untuk kemasyarakatannya, penyampaiannya itu diserahkan pada pemerintah. Bupati Semarang membacakan hasil keputusan ulama itu di halaman masjid. Nah, ketika itu dibacakan, waktu itu kan belum ada pengeras suara ya, sound system, mikrofon itu belum ada. Maka, modal asli ya. Ya, suara asli itu kan terbatas yang hadir di situ. Betul. Sementara masyarakat kota Semarang itu kan dari Gunung Pati sampai Kaligawe, dari Meteseh sampai apalagi dulu sampai Mangkang gitu ya. Masih sangat kelihatan jauhnya. Gitu. Maka dibutuhkan sebuah media. Pertama, setelah selesai dibacakan, dipukullah beduk. Nah, suara beduk itu kan menggema. Lebih luas, sekitar radius ya 2 kilo, 1 kilo itu masih terdengar ya suara beduk gitu ya. Nah, kemudian disusul dengan suara meriam. Beduknya suaranya duk 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 duk, meriamnya der der der. Oke, mungkin mungkin pada tahun pertama orang masih bingung itu apa begitu ya. Ada suara beduk disambung suara meriam. Der. Oke, masyarakat masih bertanya-tanya. Kemudian suhuf tadi itu diedarkan ya, diedarkan ke beberapa wilayah. Akhirnya itu kan mentradisi ya. Tahun ini mungkin masih bertanya-tanya, tahun awal itu. Dan tahun berikutnya diadakan lagi. Musyawarah lagi, dibacakan lagi, ada duk kemudian dan der ada lagi. duk dan der. Oke, mungkin tahun kedua belum ya, belum muncul ya. Pada akhirnya pada tahun-tahun berikutnya itu
mereka menunggu bunyi beduk dan bunyi der. Oh, niteni ya, itulah orang Jawa niteni. Ilmu titen itu ya, ilmu titennya orang Jawa pada akhirnya dalam proses itu nanti bernama dugderan. Dugderan, oke. Oke, jadi cara ini berarti berkembang lagi secara tinjauan komunikasi ya. Iya. Nah, tinjauan komunikasi yang pertama tadi adalah secara verbal dengan keterbatasan suara sang bupati itu disambung dengan suara beduk agar radiusnya lebih luas. Disambung lagi dengan suara meriam lebih luas lagi sehingga hampir satu kota Semarang itu bisa mengetahui dugder. Nah, akhirnya jadilah nama dugderan. Dugderan. Nah itu tapi mulai dari tahun berapanya juga belum tahu sebenarnya ya dugderan. Tapi mulainya tadi tradisi tadi itu udah dari ulama melakukan halakoh, keputusannya dibacakan umaro itu 1882 atau awal abad 19 ya. Dan sampai sekarang masih prosesinya masih sama seperti itu. Dan bunyi suhubnya itu juga masih sama ya, masih sama dari tahun ke tahun. Oke. Nah, di sini akhirnya juga bisa diambil makna simboliknya ya. Jadi tadi ulama, kemudian halakoh dibacakan umaro, di mana harmoni antara ulama dan umaro ini sedemikian padunya yang membuat iklim Semarang itu menjadi adem gitu ya. Masyarakat itu menjadi percaya karena ini dua unsur besar antara ulama, pimpinan politik dan pimpinan agama itu menyatu sehingga menjadi satu kesatuan dan masyarakat itu menjadi lebih percaya ya integritas dari siapa pemimpin kota Semarang yang menyatu ini. Nah, bunyi dug dan der itu akhirnya juga bisa konotasikan ya, disimbolisasikan bahwa dug itu adalah simbol ulama ya, suara beduk itu ada di besit ya, berarti kan itu adalah para ulama yang mengawali. Kemudian der itu suara dari bupati ya, menimbulkan bupati atau pemimpin pemerintahan atau umaro gitu ya. Dugder berarti ulama dan umaro jadi satu. Kemudian bisa diambil lagi ya, urusan dug itu lebih diutamakan ya. Jadi urusan di awal ya. Bukan urusan agama ya. Urusan agama ya, hablum minallah itu didahulukan ya. Baru urusan keduniaan der tadi. Jadi hablum minannasnya ya, hablum minallah, hablum minannas. Dugderan. Makanya dug dulu baru der ya, enggak der dulu baru dug gitu ya. Ini dugderan sudah. Ya, itu dilihat. Nanti silakan disimpulkan sendiri ya urut-urutannya tadi ya. Mungkin saya menyampaikannya tidak bisa runtut tapi semoga insya Allah bisa ditangkap mananya. Ya, tapi intinya adalah bahwa prosesi dugderan itu yang dari dulu sampai sekarang itu masih relatif sama gitu ya, bahwa para pimpinan agama kemudian berdiskusi untuk menentukan awal Ramadan dan kemudian hasil diskusi itu dibacakan oleh pimpinan politik atau sekarang ini wali kota lah ya kalau di kota Semarang. Nah sekarang juga masih prosesnya sama. Nah yang menarik juga dari prosesi dugderan ini karena di situ kan nggak sekedar ada diskusi kemudian hasilnya diputuskan, tetapi ada banyak hal yang mengiringi di situ gitu loh Pak Pram. Yang pertama kalau sekarang nih kalau beberapa hari sebelum Ramadan kan ada pasar dugderan, udah rame macam-macam. Kemudian yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah yang namanya kirap dugderan, ya nggak? Nah itu kirap itu juga dari dulu sudah proses itu sudah ada atau ini pengembangan aja, inovasi yang kemudian biar lebih menarik gitu? Ya itu pengembangan. Jadi kalau di dalam tesis saya itu memang ini sebuah proses bertahap ya. Awalnya sepi tadi ya, hanya rapat ulama dibacakan umaro, kemudian ditambahi suara beduk dan der. Beberapa tahun berikutnya akhirnya dikenal sebagai dugderan. Nah, kalau dalam dunia komunikasi visual, ini kali ini tinjauan seni ya.
orang kalau membaca itu kan verbal, audio ya. Yeah. Kemudian duk, der itu juga audio. Di mana intensitas penyimpanan audio itu sangat terbatas dan lebih cepat hilangnya. Oh iya. Ya. Cuman lewat aja ya, gitu lah lebih lewat aja. Maka ini kreativitas pengembangannya yang luar biasa menurut saya, di mana akhirnya perlu dimunculkan sebuah bentuk visual. Di mana kalau kita mendengar dan melihat itu intensitas penyimpanan di memori kita itu pastinya berbeda ya. Dimana visual itu lebih tinggi daripada audio. Apalagi kalau itu digabungkan. Nah, sehingga nanti pada akhirnya adalah ini sebuah tradisi audio visual ya. Jadi awalnya adalah audio, kemudian muncullah visual. Nah, visualnya juga dibuat dalam sebuah bentuk yang simbolik. Nah itu dia ya simboliknya. Kalau Duk Deren kan orang Semarang pasti tahu lah ya, ini jadi simbol ini kota Semarang juga sebenarnya kan. Ya. Simbol ini apa namanya, Warak Ngendok. Nah ini apa nih simbol ini, kemudian kenapa ini simbol ini muncul dan sebenarnya maknanya seperti apa nih Mbak Bro? Nah ini kreativitas dari apa namanya, kalau saya menyoroti ya karena yang muncul kan tokoh politiknya ya, tokoh politiknya adalah Raden Mas Tumenggung Purbaningrat ya. Berarti Raden Mas Tumenggung Purbaningrat ini tentunya dengan apa bawahannya ini yang mengkreasi bentuk ini. Dan sekali lagi bentuk ini juga tidak serta-merta muncul begitu saja ya. Tentunya juga pasti atas pertimbangan dari ulama yang sudah biasa menjadi parang pitakon ya, istilahnya untuk tempat untuk meminta nasihat dan sebagainya. Maka yang muncul ini bukan hewan bentuk yang realistis. Ya, itu kan memang imajinatif banget gitu ya. Bukan sebuah hewan juga bukan gitu, tapi imajinasinya tuh apa nih sebenarnya gitu. Di dalam tesis saya itu disebutkan bahwa apa namanya, memang ini hewan khayal ya, hewan imajinatif. Karena di dalam Islam sendiri itu kan ada berbagai golongan ya. Ada golongan yang benar-benar tuh mengharamkan bentuk makhluk hidup. Tapi juga ada yang membolehkan selama tidak dijadikan berhala atau disembah. Nah, tadi Bupati Semarang itu kan riwayatnya kan adalah murid dari Sunan Kalijogo ya, yang biasa menggunakan media seni, seni musik, seni wayang ya, dan lain-lain itu sebagai media dakwah. Maka Warak Ngendok ini juga digagas dengan pertimbangan-pertimbangan agama yang cukup apa namanya, prinsip gitu ya, sehingga tidak menyinggung pihak manapun. Ya, jadi kalau ada yang bertanya itu hewan apa, tidak ada ini di dunia nyata, tidak ada gitu ya. Jadi aman, nah, secara bentuk itu aman. Nah, kenapa ini dimunculkan? Tentunya tidak asal membuat hewan begitu ya. Jadi di dalam tesis itu disebutkan adalah ini adalah hewan yang paling galak, paling serem nih kepalanya. Kalau digambarkan Warak Ngendok ini kan kepalanya serem gitu. Memang dipilih hewan yang paling galak, paling rakus, tapi imajinatif. Dan muncullah nama Warak. Jadi di apa namanya, di masyarakat Jawa, jadi hewan yang rakus, makannya banyak, cepat, galak, ganas, nah, itu disebut sebagai warak. Warak ya. Beda dengan warok, itu beda. Nanti kalau dihubungkan ada nantinya ya. Kan mirip-mirip gitu, karena nggak ada beda ya ini ya. Jadi hewan warak gitu ya. Jadi memang sudah ada istilah hewan warak di masyarakat Jawa. Ya, hewan warak. Di dunia pewayangan itu ada, hewan warak itu ada ya. Dan itu imajinatif memang hewan warak. Belum pernah diketemukan ya. Belum pernah diketemukan, tapi bisa
gambarkan ciri-cirinya tadi. Hewan yang gerakannya cepat, galak, makannya banyak, gitu ya, rakus dan sebagainya. Kemudian kenapa ini dipilih? Ya, karena momennya ini kan menjelang Ramadan ya. Nah, jadi setelah ditetapkan, diumumkan, dibunyikan beduk, kemudian dibunyikan meriam, maka agar lebih diketahui masyarakat banyak dan tersimpan di dalam memori, maka dikeluarkanlah warak, diarak berkeliling kota Semarang. Ya. Waktu itu juga belum ada dari balai kota ke Masjid Kauman, belum ada ya. Belum ada ya. Intinya dari pengumuman itu langsung disebarkan. Warak itu jalan kemana begitu ya, diarak-arak gitu. Ini berarti kita sekarang bicara tentang warak ngendok ya. Warak ngendok sebagai simbol apa? Ya, nanti simbolnya nanti ya. Intinya adalah tujuan pertama adalah sebagai visualisasi dulu. Iya betul untuk visualisasi. Komunikasi visual dari apa yang telah disampaikan tadi. Karena ini awal Ramadan, maka dikeluarkanlah warak. Nah, kita kaji dulu warak ngendok ini. Dari apa dulu nih? Ya, dari kalau saya nih memakai teori semiotiknya Roland Barthes ya. Roland Barthes ini memang dia pakar semiotik. Kebetulan ini saya podcast ini juga sekalian mengingat jasa dosen bimbing saya ya. Kebetulan beliau ini yang pertama dosen bimbing saya adalah Bapak Dwi Marianto PhD. Ini waktu itu adalah Direktur Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Kemudian pembimbing kedua adalah almarhumah Dr. Iswi Dayati. Ini seorang pakar semiotik dari UNES yang latar belakang pendidikannya itu dari UI, dari Jepang gitu ya, sehingga membimbing saya itu dengan penuh ketekunan, ketelitian, dan akhirnya saya yakin bisa menyelesaikan ini dengan bimbingan beliau. Oke, kembali ke sini. Dalam teori semiotik, warak ngendok itu dirinci menjadi sintaksisnya, semantiknya, dan pragmatismenya. Sintaksis itu ya berarti menelaah unsur-unsur rupanya, unsur visualnya. Nah, apa yang menonjol dari warak ini, dari hewan yang galak ini, hewan yang galak ini, saya menelaahnya pertama dari namanya dulu, dari istilahnya dulu, kemudian wujudnya, dan cara penyajiannya. Jadi ada tiga, namanya, wujudnya, dan penyajiannya. Khas memang. Nama, dari nama. Warak, warak dipahami oleh masyarakat Jawa itu hewan yang tadi galak. Tapi kalau kita coba hubung-hubungkan, kok itu bisa bernama warak, ternyata ada tinjauan lain. Di mana yang pertama, kata warak itu diambil dari kata biowarakake. Jadi kalau kita baca di suhuf halakoh ulama tentang awal Ramadan itu ada kata-kata ingsun biowarakake. Apa itu artinya? Saya umumkan. Wara ya. Wara. Jadi dari kata woro-woro. Woro-woro kata tunggalnya itu woro, ketika itu diberi imbuhan maka jadi biowarakake. Jadi warak dikeluarkan itu sebagai tanda sudah ada pengumuman, sudah ada woro-woro dari bupati berdasarkan musyawarah ulama. Jadi dari nama yang pertama ini adalah sebagai bentuk visual dari pengumuman. Jadi ini sudah ya, pengumumannya sudah disampaikan, nah kemudian ini visualnya. Jadi dikeluarkan berarti ini
warak berarti itu pengumuman. Pengumuman. Oke, itu dari bahasa Jawa. Bio warakake. Kemudian kalau kita coba kaitan juga dengan bahasa Arab, karena agama Islam itu kan tidak lepas dari keberadaan bahasa Arab ya. Ini dari kata waro. Waro, apa itu artinya? Atau wirai. Artinya menjaga atau menahan. Menjaga apa? Menahan apa lah nanti setelah kita memahami keseluruhannya. Jadi itu dari namanya ya. Jadi biowarakake itu adalah visualisasi dari pengumuman. Jadi kalau warak itu keluar berarti meh poso. Jadi buat pertanda iya, gitu tanda. Jadi kalau dubder mungkin masih terbatas ya audio ya. Mungkin yang tidak konsentrasi udah lewat itu ya. Tapi ketika warak itu diarak itu kan lama ya. Berarti poso iki ana warak. Wis diworok-worokke, wis dibiowarakake. Terus dengan hewan itu kita diminta warok, menahan ya, atau menjaga ya. Nanti kalau sudah harus mulai menjaga gitu ya, ada waraknya udah keluar ya, nanti kita coba rinci dari wujudnya sekarang, dari wujudnya. Ini yang perlu diperhatikan oleh generasi penerus agar tidak terjadi perubahan yang drastis gitu ya, karena dari wujud ini nanti akan ada maknanya. Secara semantik nanti ada maknanya. Pertama dari wujud hewan. Hewan berkaki 4. Kemudian kepalanya. Hewan berkaki 4 itu berarti bisa dianalogikan lembu atau sapi atau kambing dan lain-lain ya, yang biasa dikenal oleh masyarakat Jawa. Kemudian kepalanya sebagai sebuah hewan imajinatif, tentunya bagaimana menggambarkan hewan yang tadi ya, ganas, rakus, galak gitu ya. Ini setelah dikaji dari berbagai bentuk yang ada, itu ada gabungannya, ada transformasi dari berbagai bentuk hewan. Misalnya mulutnya itu seperti mulut buaya, itu kan memanjang, giginya tajam. Agak serem ya. Ini saya sambil browsing ya, membayangkan warak. Gitu ya. Mulutnya panjang gitu ya, giginya tajam, buaya. Kemudian ada jenggotnya. Nah, seperti kambing ya, seperti kambing. Kemudian ada tanduknya, bisa tanduk, bisa telinga. Jadi ada yang memberi tanduk, ada yang memberi telinga. Telinganya itu tegak. Lehernya panjang. Lehernya panjang gitu ya. Jadi ini memang gabungan. Ada yang mengatakan ini gabungan antara naga, kambing, gitu ya, buaya, rusa. Bahkan ada yang mengatakan tuh kilin ya. Kilin tuh juga hewan seperti rusa. Ini hewan mitos di Cina. Jadi memang gabungan, ada Jawa, ada Cina. Ini kalau dilihat kepalanya juga sebenarnya agak-agak ada naga-naganya gitu juga kan. Jadi mungkin gabungan dari naga sendiri itu kan sebenarnya juga binatang transformatif. Iya, imajinatif. Tadi mulutnya buaya, kemudian surenya tuh singa, tanduknya rusa. Berjanggut seperti domba gitu, dan lain-lain. Oke, kepalanya seperti itu, dan itu membuka mulutnya ya. Jadi memang siap menerkam, menunjukkan benar-benar warak ini adalah hewan yang rakus, siap menerkam. Kemudian setelah wujud tadi belum baru kepala. Masih kepala. Masih kepalanya doang ini, belum perutnya, belum kakinya dan yang lain sebagainya. Kemudian bulu. Nah, bulunya ini kalau diamati itu kan warna-warni ya. Memang tujuannya adalah agar menarik. Lihat gitu ya. Jadi mengajak masyarakat biar orang melihatnya karena bulu menarik. Tapi yang paling unik adalah bulu itu terbalik.
Jadi tidak seperti bulu pada umumnya yang apa namanya apa istilahnya saling menutup gitu ya, tapi ini terbalik ke atas ya. Iya, keluar tadi ke arah luar. Kalau tahu pitik walik ya seperti pitik walik itu ya. Jadi bulunya itu terbalik. Nanti ada maknanya ya. Bulu warna-warni terbalik. Kemudian posisinya mendongak ya, tegak. Jadi memang posisinya tuh kayak marah gitu ya. Ekornya juga tegak. Kemudian ada telur ya, ada telur. Telur ini bisa telur nyata, bisa telur buatan hanya seperti bentuk telur ditaruh di bawahnya gitu. Oke, ini bentuknya. Iya, bentuknya. Terus cara penyajiannya. Tadi kan nama, wujud, terus penyajiannya. Cara penyajiannya ini tidak bisa lepas sendiri. Jadi dia harus dipegang, kalau kecil ya dipegang atau ditarik atau enggak dipanggul, bahkan bisa dinaiki. Jadi nanti ada maknanya ya, karena dari penyajian warak ini tidak bisa dilepas sendiri gitu ya. Dia harus terikat pada penyajian yang melibatkan orang di situ untuk memanggulnya, menaikinya, menariknya, mengangkatnya begitu. Nah, nanti kita bedah di semantiknya. Ya. Nah ini berarti kita udah bisa langsung masuk ke semantiknya atau masih ada lagi nih yang di sintaksisnya? Sintaksisnya sudah ya. Nama, wujud, sama penyajian. Nah, sekarang ke semantik atau maknanya perbagian ya. Makna perbagian yang kemudian warak ngendok ini jadi simbolnya di Dugderan ini. Sebenarnya ada yang ingin disampaikan dari warak ngendok ini kan gitu, tidak hanya sekedar untuk dimunculkan. Nah ini kita langsung bahas itu aja nih Pak. Karena memang terbiasa ya orang Jawa, orang Nusantara, semakin tinggi kebudayaannya itu biasanya kan menyampaikan segala sesuatu secara simbolik. Jadi tidak apa adanya begitu ya. Jadi ada sesuatu di balik sesuatu itu menjadi, makanya keberadaan warak ini sendiri pun ada makna. Dalam analisis semantik itu berarti kita rinci makna bagian per bagian dulu ya. Dari nama tadi ya, nama warak ngendok. Itu warak sendiri ya, warak ngendok itu jadi satu atau sendiri sih sebenarnya? Bisa warak saja, bisa warak ngendok. Tapi idealnya lengkapnya adalah warak ngendok ya, karena kalau hanya warak itu berhenti pada sebuah proses. Kalau warak ngendok itu nanti sudah pada sesuatu yang lengkap, meliputi proses dan hasil. Gitu ya. Pilih mana? Nah, ini terserah ya. Jadi kalau warak sebagai warak saja berarti kan sebuah proses. Proses apa? Kalau secara harfiah tadi itu adalah visualisasi dari pengumuman ya. Nah, ini biawarake woro-woro begitu ya. Tadi secara makna kata dari waro, wirai itu berarti menjaga, menghindari, menahan, mengendalikan gitu ya. Nah ini makna semantiknya dari kata warak. Kalau ngendok ya, kalau ditambah ngendok ya itu warak ngendok. Jadi setelah menahan itu ngendok, gitu ya. Nah itu apa lagi itu tadi? Ngendoknya apa gitu? Maknanya. Berarti tadi tambahannya untuk wujud tadi ada tambahan endok atau telur ya tadi tadi belum ya. Iya, tapi kayaknya bisa lebih di ini ya persingkat lagi ya Pak Pram ya, mungkin maknanya yang dari warak ngendok itu kira-kira apa sih yang bisa diambil dari masyarakat lah umat Islam khususnya gitu ya tentang simbol ini yang bisa dipelajari gitu dari maknanya warak ngendok sendiri gitu. Pesan apa yang ingin disampaikan dari situ? Hewan kepala, hewan itu berarti nafsu hewani ya, berarti simbol nafsu. Kemudian kepala yang galak tadi itu nafsu itu seolah mau menerkam kita, mau menguasai manusia. Kemudian bulu
Bulu itu ini apa namanya, perbuatan kita berupa ucapan dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang tidak terhitung, ada baik dan buruknya, dan yang pasti banyak buruknya gitu ya, banyak buruknya. Iya. Kemudian bulu ini terbalik, bulu terbalik. Nanti pada makna akhirnya adalah setelah apa namanya, nafsu manusia yang mau menguasai kita itu harus dinaiki ya, dinaiki, diarah. Itu maksudnya adalah nafsu itu harus dikendalikan. Dikendalikan. Jadi ada yang naiki, ada yang ngedrive di situ ya, gitu ya. Ya siapa ya, diri kita, hati kita, hati yang bersih, orang yang puasa itu yang nanti akan mengendalikan nafsu itu. Nah, setelah dinaiki, diarak, itu bulunya terbalik gitu ya. Artinya adalah setelah nafsu itu kita kendalikan, kita kuasai, maka segala perbuatan-perbuatan yang buruk itu berbalik menjadi perbuatan yang baik. Siapa yang suka mencela, akhirnya jadi suka mendoakan. Siapa yang apa namanya, mengambil, dia lebih banyak memberi, misalnya. Yang suka berbicara kasar, dia lebih banyak berzikir, dan sebagainya. Jadi intinya semua perbuatan yang buruk-buruk berbalik, bulu yang terbalik tadi, perbuatan yang buruk-buruk yang tidak terhitung seperti jumlahnya bulu, akhirnya terbalik karena kita bisa mengendalikan nafsu tadi, tentunya melalui puasa dan ibadah-ibadah Ramadan. Itu sebagai proses, baru proses ya, karena warak ya. Masih proses ya. Kalau ini hasilnya berarti warak ngendok, ada endoknya itu. Jadi siapapun yang bisa mengendalikan nafsu, membalikkan perbuatan-perbuatan buruk menjadi perbuatan baik selama bulan Ramadan, dia akan mendapatkan hasil. Hasil. Itu artinya. Kenapa bentuknya kok telur? Telur itu kan bulat ya, bulat. Kemudian kita tidak mengetahui isinya. Nah, itu simbolisasi dari pahala puasa. Jadi Allah itu kan memberikan kepada makhluknya itu kan, kadang-kadang kita tidak tahu itu apa gitu ya. Nah, itulah pahala itu. Jadi ada yang nanti akan diberikan di akhirat, ada yang diberikan langsung di dunia. Tapi bentuknya apa kan tidak tahu. Apakah itu berupa hikmah, kepintaran, tambah rezekinya, tambah sehatnya, itu kita tidak tahu. Jadi yakin saja bahwa kita nanti ketika bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan dapat hasil, ya itu hasil yang baik lah ya gitu ya. Jadi sebenarnya warak ngendok ini tidak hanya sekedar apa simbol budaya yang selama ini orang masyarakat Kota Semarang mungkin memahaminya seperti itu ya, ini bahwa ada tradisi ritual seni gitu ya, pagelaran gitu, tetapi sebenarnya ada makna-makna nilai-nilai Islam yang diajarkan di situ, terutama khususnya dalam puasa, kemudian untuk mengendalikan diri gitu ya, agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik seperti yang tadi disampaikan Pak Pram. Ini sebenarnya menarik sekali ya, ngomongin Dugderan ini kayaknya kita bisa 2 kali 24 jam kalau kalau dikasih waktu. Jadi ngomongin dari mulai apalagi ngomongin penelitiannya Pak Pram ini ya, dari mulai sintaksis ya, semantiknya, dan sebenarnya masih ada satu lagi ya kalau pragmatisnya ya. Tapi ya pragmatis sudah tak sampaikan. Jadi siapapun umat Islam yang bisa mengendalikan hawa nafsunya selama bulan Ramadan, mengganti perbuatan-perbuatan buruk menjadi perbuatan-perbuatan baik, insya Allah akan mendapatkan endok rahmat, pahala dari Allah SWT. Itu pragmatisnya. Jadi itu sebenarnya apa nilai yang ya secara secara mudahnya itu bisa diserap oleh masyarakat seperti itu gitu ya. Baik, mudah-mudahan ini tadi yang disampaikan Pak Pram ini bisa diserap gitu ya maknanya, dan tentu saja bisa diaplikasikan. Jadi tidak sekedar menjadi simbol, tapi bisa dimaknai dan kemudian diterapkan dalam kehidupan selama besok kita berpuasa
puasa dan seterusnya gitu ya, karena ini memang tradisi Dugderan adalah tradisi menyambut bulan Ramadan gitu. Saya sekali lagi terima kasih Pak Pram, mudah-mudahan yang disampaikan ini di Sahabat Santri Mengabdi ini bermanfaat ya, dan tentu saja karena sepertinya sudah cukup lengkap ya. Kalau mau lengkap lagi mungkin ada episode berikutnya ya nanti ya, Dugderan tahap kedua atau yang lain lagi ya. Kita ngomongin hal yang lain lagi gitu ya. Terima kasih Pak Pram, dan juga terima kasih teman-teman sahabat santri mengabdi. Kita ucapkan selamat menyambut bulan puasa. Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar, dan tentu saja kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya. Baik, terima kasih, dan terima kasih sekali lagi sahabat santri mengabdi. Sampai jumpa lagi di episode podcast Sahabat Santri Mengabdi berikutnya. Saya Septulah dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.